Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Patika Sari dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Untuk pembahasan di tugas ke video saya yang kedua ini, saya akan membahas tentang karbohidrat. Yuk simak videonya. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian karbohidrat. Karbohidrat atau hidrat arang yaitu segolongan senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Karbohidrat terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen, dan juga memiliki fungsi dalam tubuh makhluk hidup sebagai bahan bakar, cadangan makanan, dan materi pembangun. Karbohidrat dipecah menjadi suatu molekul gula yang sangat sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Pada sebuah sistem pencernaan, molekul gula inilah yang diserap oleh tubuh. Yang kedua, ciri kimiawi karbohidrat. Ada jenis karbohidrat yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Perbandingan antara hidrogen dan oksigen pada umumnya adalah 2:1, seperti halnya dalam air. Oleh karena itu diberi nama karbohidrat. Yang ketiga, klasifikasi karbohidrat. Digolongkan menjadi 2 atau bisa 3, yaitu yang pertama monosakarida atau monosakarosa. Bisa juga disebut dengan gula sederhana. Rumus umumnya yaitu CN(H2ON). Contohnya, monosakarida ialah fruktosa, eritrulosa, atau ribulosa. Yang kedua, oligosakarida atau oligosakarosa, yaitu gula senyawa yang menghasilkan 2-10 molekul monosakarida yang sama atau berbeda pada suatu hidrolisis. Rumus umum di sakarida yaitu CN(H2O) atau N. Rumus umum di sakarida yaitu CN(H2O) N-1. Trisakarida yaitu CN(H2O). Trisakarida yaitu CN(H2O) N-2. Contohnya di sakarida ialah sukrosa, laktosa, maltosa, dan lain-lain. Yang ketiga, polisakarida atau polisakarosa, yaitu suatu gula kompleks dan menghasilkan lebih dari 10 molekul monosakarida pada hidrolisis. Rumus umumnya dalam kurung C6H1005(X). Contoh, homopolisakarida ialah pati, glikogen, selulosa, dan pektin. Yang keempat, fungsi karbohidrat. Yang pertama, untuk sumber energi utama tubuh. Yang kedua, cadangan energi dalam otot dan hati. Yang ketiga, untuk memperlancar pencernaan. Yang keempat, sebagai pemanis alami. Yang kelima, pencernaan, penyerapan, transportasi, utilitasi, dan ekskresi karbohidrat. Proses pencernaan lemak sudah dimulai dari mulut, yakni dengan dikeluarkannya enzim lingual lipase yang akan memecah sebagian kecil lemak ke dalam komponen yang lebih sederhana. Saat memasuki esofagus, lemak dalam bolus akan dilembekkan dengan suhu esofagus. Kemudian lemak akan masuk ke lambung dan dimulailah pencernaan yang sesungguhnya. Transportasi lipid. Yang pertama, triasilgliserol yang berasal dari diet makanan tidak larut dalam air. Transportasi lipid. Yang pertama, triasilgliserol yang berasal dari diet makanan tidak larut dalam air. Yang kedua, di usus halus enzim pankreas lipase mendegradasi triasilgliserol menjadi asam lemak
gudang gliserol. Yang ketiga, di dalam mukosa, usus asam lemak dan gliserol disintesis kembali menjadi triasil gliserol. Yang keempat, triasil gliserol tersebut kemudian digabungkan dengan kolesterol dari diet makanan dan protein khusus, membentuk agregat yang disebut kilomikron. Yang kelima, kilomikron bergerak melalui sistem limfa dan aliran darah ke jaringan-jaringan. Yang keenam, triasil gliserol diputus pada dinding pembuluh darah oleh lipoprotein lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketujuh, komponen ini kemudian diangkut menuju sel-sel target. Yang kedelapan, di dalam sel otot, asam lemak dioksidasi untuk energi dan di dalam sel adiposa asam lemak diesterifikasi untuk disimpan triasil gliserol. Yang keenam, kebutuhan karbohidrat harian AKG akan digunakan sebagai acuan zat gizi rata-rata yang diperlukan oleh sekelompok orang berdasarkan jenis kelamin dan usianya. Yang pertama, pada perempuan, anak-anak 155 sampai 254 gram per hari. Usia 10 sampai 12 tahun 275 gram per hari. Usia 13 sampai 18 tahun 292 gram per hari. Usia 19 sampai dengan 29 tahun 309 gram per hari. Usia 30 sampai 49 tahun 323 gram per hari. Usia 50 sampai 64 tahun 285 gram per hari. Usia 65 sampai 60 tahun 252 gram per hari. Usia di atas 80 tahun 232 gram per hari. Yang kedua, pada laki-laki, anak-anak 155 sampai 250 gram per hari. Usia 10 sampai 12 tahun 289 gram per hari. Usia 13 sampai 15 tahun 340 gram per hari. Usia 16 sampai 18 tahun 368 gram per hari. Usia 19 sampai 29 tahun 375 gram per hari. Usia 30 sampai 49 tahun 394 gram per hari. Usia 50 sampai 64 tahun 349 gram per hari. Usia 65 sampai 80 tahun 309 gram per hari. Usia di atas 80 tahun 248 gram per hari. Yang ketujuh, sumber karbohidrat. Yang pertama, pada biji-bijian seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain. Yang kedua, pada buah-buahan, pisang atau semua jenis buah yang manis. Yang ketiga, pada umbi-umbian seperti ubi jalar, ubi kayu, kentang, dan lain-lain. Yang keempat, pada daun-daunan, semua jenis sayuran yang berwarna hijau. Yang ke-8, akibat kekurangan dan kelebihan karbohidrat. Akibat kekurangan karbohidrat, efeknya kepala pusing, tubuh terasa lemah, hingga rentan terserang penyakit. Jangka pendek, dalam menyebabkan ketosis. Jangka pendek dapat menyebabkan ketosis atau suatu kondisi ketika tubuh memanfaatkan lemak sebagai sumber energi. Gejala: sakit kepala, lemas, dehidrasi, mual, pusing, dan mudah emosi. Jangka panjang, yang pertama kekurangan nutrisi, yang kedua kolesterol tinggi, yang ketiga kerusakan pembuluh darah, yang keempat meningkatkan resiko terkena kanker, yang kelima berat badan mudah naik turun. Kelebihan karbohidrat, efeknya diabetes mellitus, obesitas, jantung koroner.
Sekian dan terima kasih untuk pembahasan di video saya yang kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.